Apa kabar hari ini? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat. Walaupun saat ini adik-adik hanya belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran Bu Minta Lapot Sarjana Pendidikan, saya akan memberikan sebuah video yang nantinya adik-adik akan tonton dalam pembelajaran dari ketika kita akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Melihat situasi dan kondisi saat ini, adik-adik tidak bisa melaksanakan praktek kerja di dunia usaha atau dunia industri. Saat ini adik-adik akan melaksanakan praktek kerja lapangan di rumah saja. Marilah sama-sama kita menyimak video pembelajaran mengenai pramuniaga dan pemasaran online. Dan saat ini kita akan masuk pada pengertian pramuniaga. Pramuniaga adalah seorang yang bekerja melayani pembeli di suatu toko atau pasar swalayan. Pada umumnya, pramuniaga selalu siap untuk membantu mencarikan barang yang dibutuhkan pembeli. Nah, jika adik-adik siswa berbelanja ke pasar modern seperti minimarket atau supermarket, pasti sering melihat karyawan yang bertugas melayani pembeli. Mereka disebut juga pramuniaga atau penjaga toko. Sebagian orang menganggap remeh profesi ini, padahal pramuniaga memegang peran penting karena merekalah yang berhubungan langsung dengan konsumen. Seorang pramuniaga pada dasarnya merupakan perwakilan perusahaan. Jika seorang pramuniaga dapat melayani konsumen dengan baik dan dapat membuat mereka merasa puas, maka konsumen akan mengingat perusahaan tersebut dengan citra positif dan hampir dipastikan ia akan kembali berbelanja, bahkan merekomendasikan kepada teman-temannya. Tapi sebaliknya, jika seorang pramuniaga tidak melayani konsumen dengan baik, bahkan memberikan kesan negatif, maka akan berdampak negatif bagi perusahaan. Konsumen enggan berbelanja lagi dan bahkan menyebarkan pengalaman buruknya ke orang lain sehingga citra perusahaan menjadi negatif. Pada dasarnya juga seorang pramuniaga meliputi pelayanan konsumen dan pengelolaan barang atau jasa yang dijual. Seorang pramuniaga harus dapat melayani konsumen dengan baik dan memuaskan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, seperti menginformasikan kualitas barang dan sampai bagaimana cara perawatannya. Pramuniaga juga harus mampu menampung keluh kesah dan komplain konsumen, sebagaimana masukan untuk perbaikan perusahaan. Pramuniaga juga harus dapat membentuk kepercayaan konsumen terhadap kualitas perusahaan dan barang yang dijual. Pramuniaga juga sebaiknya dapat menebak apa kebutuhan konsumen dan membuat konsumen menemukan barang yang dibutuhkan. Itulah sebagian kabar kecil pengertian pramuniaga. Apa saja sih tugas dari seorang pramuniaga? Mungkin jika kamu sering melihat tugas pramuniaga di retail, baik di minimarket maupun supermarket ataupun yang lainnya, itu terlihat mudah, tapi sebenarnya ada beberapa aktivitas atau tugas dari pramuniaga yang mungkin kalian belum tahu. Maka dari itu saya share apa sih tugas dari pramuniaga itu. Yang pertama adalah dari penampilan, berpenampilan sesuai dengan standar kerja. Mungkin ada name tag-nya, pakai sepatu, pakai seragam, rambut pendek, dan yang lainnya. Jadi pastikan berpenampilan sesuai dengan standar kerja. Untuk yang selanjutnya ada absen. Ini absen juga sangat penting. Pastinya jangan lupa untuk absen masuk dan absen pulang. Absen sendiri biasanya kalau pagi itu mulai pukul 7 sampai dengan pulangnya mungkin antara jam 2 sampai jam 3. Itu untuk shift yang pertama. Di shift yang kedua mungkin dari jam 2 sampai jam 10. Jadi jangan lupa absen baik masuk ataupun pulang. Yang selanjutnya ada briefing. Di video sebelumnya saya juga membahas briefing, apa saja briefing-briefing yang ada di retail atau di minimarket khususnya. Kalian bisa lihat di situ. Untuk yang selanjutnya ada kebersihan. Jadi tugas seorang pramuniaga itu juga meliputi kebersihan. Antara lain membersihkan halaman toko. Jadi kalian bisa sapu atau membersihkan halaman toko. Biasanya di halaman parkir juga terdapat banyak sampah.
Nah, di situ salah satu tugas kalian adalah membersihkan halaman toko tersebut. Yang selanjutnya ada membersihkan area sales. Jadi pastikan area sales terlihat bersih. Dan yang selanjutnya adalah membersihkan rak. Biasanya untuk kebersihan rak ini sudah dibagi dan sudah dijadwalkan. Kalian tinggal mengikuti aturan yang berlaku pada toko tersebut. Pastikan semua rak di toko kalian bersih, terutama untuk kalian pramuniaga harus bertanggung jawab dengan raknya masing-masing. Selanjutnya ada aktivitas toko. Aktivitas toko itu yaitu meliputi display barang. Tugas kalian yang mendisplay barang dari gudang, kalian masukin ke area sales, di situ kalian display dan pastinya harus sesuai dengan aturan, yaitu dengan mengikuti planogram yang sudah ada. Selanjutnya adalah mengecek barang. Biasanya ini dilakukan pada pagi hari ketika barang datang, dan ini juga tidak jaminan setiap pagi, mungkin ada di waktu siang ataupun sore tergantung dari jadwal pengiriman di toko kalian. Jadi pastikan mengecek barang dengan rapi dan juga dengan teliti, karena kesalahan yang ditimbulkan akan menjadi beban dari toko. Sekali lagi saya tekankan, pastikan kalian mengecek dengan teliti. Selanjutnya adalah pelayanan. Pastinya seorang pramuniaga harus melakukan pelayanan, dan di sini pastinya pelayanan langsung. Contohnya apa? Contohnya yaitu memberikan keranjang. Bisa juga kalian menyapa customer yang datang pada toko kalian. Ini harus kalian lakukan semaksimal mungkin, karena suatu toko dengan adanya pelayanan yang maksimal, pasti customer akan merasa puas dan pastinya akan kembali ke toko kalian. Untuk yang selanjutnya ada fleksibel. Di sini maksudnya apa? Fleksibel itu meliputi apa saja? Yaitu sesuai instruksi atasan. Jadi jika ada instruksi dari atasan, apa yang atasan instruksikan kalian, kalian juga harus kerjakan. Dan yang selanjutnya apa yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Tidak terus-menerus kalian display atau ngecek barang, ada saatnya dibutuhkan, terutama mungkin pada saat ramai untuk membantu mengawasi mungkin, atau kalian juga bisa mempacking barang dari customer dan masih banyak lagi. Jadi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Selanjutnya dari fleksibel yaitu sesuai situasi dan kondisi. Makanya dari itu sebenarnya di retail itu sangat fleksibel. Di saat kondisinya rame, mungkin mendisplay barang atau mengecek barang itu mungkin bisa ditunda dulu, bisa masuk ke pelayanan. Jadi di sini kesimpulan dari tugas pramuniaga yaitu untuk petugas pramuniaga itu sebenarnya adalah fleksibel, sesuai dengan kondisi atau keadaan pada saat itu. Tetapi secara garis besar tugas pramuniaga adalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi mungkin ada yang menyapu, ada kebersihan, ada di penampilan, ada di aktivitas. Tapi sebenarnya itu fleksibel. Apa yang pada waktu itu dibutuhkan dikerjakan pada waktu itu juga. Itulah beberapa tugas dari pramuniaga. Kita masuk pada pengertian bisnis online. Jadi adik-adik akan melaksanakan PKL di rumah dengan melakukan kegiatan pemasaran online. Jadi bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online. Nah, itu pengertian sederhana. Begitu. Jadi segala kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, yaitu meliputi kegiatan jual beli online atau jasa secara online, dan masih banyak lagi bisnis online lainnya yang bisa adik-adik lakukan. Nah, intinya jika adik-adik siswa melakukan suatu ide bisnis maupun produk yang unik, adik-adik bisa langsung memulai menjualnya melalui internet atau bisnis online. Artinya semua orang bisa menjual secara online. Dan saya mau katakan buat adik-adik, sebetulnya ini sama halnya seperti kita melakukan transaksi jual beli, atau biasa orang lakukan secara tradisional. Tapi kalau kali ini orang tidak pakai toko. Nah, ini orang hanya menggunakan media online atau berada di online. Jadi nanti adik-adik di rumah harus ambil keputusan
mau jual produk apa. Nah, begitu. Terus mau bikin seperti apa tampilan, menggunakan website ke atau menggunakan media sosial untuk ke depan nanti untuk menjual produk adik-adik semuanya di rumah. Jadi nantinya di rumah adik-adik bisa melakukan bisnis online, melakukan pemasaran online. Nanti untuk lebih lanjut lagi kita akan melihat, mendengar penjelasan jenis dan bisnis online dan seterusnya di video berikut. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar 3 cara memulai bisnis online gak pakai ribet. Langsung saja. Yang pertama yaitu cari tahu apa yang dibutuhkan orang. Teman-teman perlu mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika orang ingin memulai sebuah bisnis online, maka biasanya mereka akan lebih mudah melakukannya dari hobi mereka. Tapi tahukah teman-teman, saat ini hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Misal, teman-teman suka menjual jamur, tapi ternyata jamur saat ini sudah tidak relevan lagi. Atau mungkin teman-teman suka, anggap saat ini teman-teman suka karikatur. Ternyata saat ini orang sudah tidak suka lagi terhadap gambar karikatur. Oleh karena itu kita harus relevan. Itulah sebabnya kita lebih baik mencari tahu apa yang dibutuhkan orang, supaya ketika orang membutuhkan kita bisa menyediakannya. Apa saja yang bisa kita sediakan? Yang pertama adalah barang. Barang apa yang bisa kita sediakan untuk orang-orang yang membutuhkan? Tentu yang pertama elektronik, fashion, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, handphone, aksesoris handphone, dan masih banyak lagi yang lain. Teman-teman bisa mencarinya di website-website terkenal seperti toko online, Lazada atau Blibli, atau juga Tokopedia dan Bukalapak. Yang kedua adalah jasa. Saat ini banyak orang mencari jasa kerja online, misalnya membuat website, jasa SEO, agen iklan, buzzer, penulis artikel, dan masih banyak lagi. Salah satu tempat yang teman-teman bisa pakai yaitu untuk teman-teman cari di seribulancer.com. Di sana banyak menyediakan jasa-jasa kerja online. Oke, yang kedua, buatlah media penyampaiannya. Yang pertama ada cara gratis, bisa menggunakan blog atau sosial media. Untuk yang blog, teman-teman bisa menggunakan Blogspot, WordPress, Weebly, dan lain-lain. Silakan cari di Google. Yang kedua, sosial media, menggunakan Facebook, Twitter, G+, Instagram, dan lain-lain. Atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang berbayar, yaitu website. Kemudian poin yang ketiga adalah promosi. Bagaimana cara mempromosikannya? Yang pertama dengan cara konvensional. Contohnya teman-teman bisa menggunakan kartu nama, brosur, pamflet, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencetak kartu nama, kemudian menyebarkannya kepada teman-teman atau kolega-kolega bisnis Anda. Brosur dan pamflet juga bisa teman-teman buat seperti itu. Yang kedua dengan cara online. Contohnya website penyedia iklan gratis. Ya, di Indonesia banyak ya. Atau menggunakan Facebook Ads. Kemudian Google AdWords dan lain-lain. Untuk media online ini, teman-teman bisa menggunakan yang gratis ataupun yang berbayar. Untuk yang berbayar, misalnya Facebook Ads, teman-teman diwajibkan punya kartu kredit. Google AdWords juga sama seperti itu. Selain itu, teman-teman juga diwajibkan memiliki satu kemampuan bagaimana untuk mengoptimasi iklan kita agar konversinya benar-benar maksimal. Contoh, teman-teman memiliki budget untuk iklan 500.000. Bagaimana iklan 500.000 ini bisa menghasilkan misalnya 1,5 juta atau paling tidak 1 juta. Nah, teman-teman harus mengoptimasi hal tersebut agar biaya marketing menggunakan iklan Facebook Ads ataupun Google AdWords bisa betul-betul optimal.
Atau yang ketiga, mengendorse. Contohnya rekrut artis atau orang terkenal. Hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang atau teman-teman kita yang berbisnis online ketika mereka sudah memiliki budget. Misal teman-teman memulai satu usaha bisnis online menjual sepatu. Setelah beberapa lama teman-teman menggunakan menjual sepatu, maka teman-teman akan mendapatkan modal tentunya. Nah, untuk lebih besar jangkauannya, tentu teman-teman bisa mengendorse, bisa orang terkenal atau artis. Bayar saja supaya marketing kita lebih terpercaya karena ada orang-orang terkenal yang menggunakannya. Itulah 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis online. Demikianlah video proyek kali ini. Kiranya bermanfaat bagi adik-adik dalam mengikuti PKL di rumah. Kiranya adik-adik semakin kreatif, inovatif, dan mandiri menciptakan produk-produk yang baru dalam PKL online. Salam sehat buat kita semua. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Bisnis semakin oke dan semakin terdepan. Sulut hebat. Semoga pandemi COVID-19 berlalu, dan dengan moto bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, tetap kita jaga kesehatan. SMK bisa, SMK santun, kreatif, mandiri. Tuhan memberkati.